Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini anak-anak dalam keadaan sehat-sehat semua. Hari ini anak-anak akan kembali belajar bersama Bu Leli. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangan teknologi komunikasi. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita simak materi berikut ini. Teknologi komunikasi. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga manusia tidak dapat hidup seorang diri. Manusia saling membutuhkan satu sama lain. Masyarakat menjalin hubungannya dengan saling berkomunikasi. Mereka saling menyampaikan kebutuhan atau informasi masing-masing dengan sebuah pesan atau ucapan. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang kita pikirkan. Dahulu, ruang komunikasi manusia amat terbatas. Dan sekarang teknologi komunikasi makin berkembang. Sejarah komunikasi. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan, sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Indonesia dikenal adanya kentungan. Kentungan digunakan untuk penyampaian tanda bahaya bagi warga. Selain kentungan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Salah satu penyampaian surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. Saat ini, ada jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia dapat juga bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial. Jejaring sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Berikutnya, pengertian alat komunikasi. Alat komunikasi merupakan sarana penting untuk menunjang kelancaran aktivitas sehari-hari. Secara umum, alat komunikasi adalah segala jenis peralatan atau media yang digunakan untuk menyampaikan sekaligus menyebarkan pesan informasi. Dalam perkembangannya, alat komunikasi dibedakan menjadi dua, yakni tradisional dan modern. Perbedaan antara alat komunikasi tradisional dan modern sangat besar. Jika zaman dahulu proses komunikasi masih dilakukan dengan penuh keterbatasan, maka kini proses komunikasi jauh lebih berkembang karena sudah bisa menjangkau seluruh dunia. Alat komunikasi tradisional. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama maupun yang baru dikenal masyarakat. Daun lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Selain itu, ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Pada masa berikutnya muncul telegraf dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang menjadi telepon genggam atau biasa disebut ponsel. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaruan. Contoh alat komunikasi tradisional. Yang pertama, kentongan.
Kentongan adalah alat komunikasi tradisional yang sampai sekarang masih banyak digunakan. Suara khas yang dihasilkan kentongan membuat alat ini mudah dikenali sebagai sinyal atau tanda untuk mengumpulkan orang. Zaman dahulu, masyarakat Indonesia menggunakan kentongan untuk alat komunikasi massa sebagai pertanda jika ada kejadian berbahaya seperti maling, gempa bumi, atau orang yang meninggal dunia. Salah satu isyarat nada kentongan yang paling populer adalah ketika Anda mendengar ketukan tempo pelan berarti menandakan kondisi aman. Sementara jika terdengar suara kentongan dengan tempo cepat, maka menjadi tanda bahaya datang. Yang kedua, lonceng. Lonceng adalah sebuah benda terbuat dari logam yang bisa menghasilkan suara. Sama seperti kentongan, lonceng juga menjadi alat komunikasi tradisional yang bisa membuat para pendengarnya paham akan suatu kejadian dan apa saja yang harus dilakukan. Dahulu, lonceng digunakan sebagai alat komunikasi untuk mengumpulkan orang, mengingatkan waktu ibadah hingga menjadi sinyal bahaya. Yang ketiga, teropong kaleng. Meski identik dengan mainan anak-anak, tetapi teropong kaleng bisa juga digunakan sebagai alat untuk menunjang komunikasi sederhana. Cara kerja teropong kaleng juga sangat sederhana, yakni menggunakan kaleng sebagai isolator suara dan tali memanjang sebagai perambat suara yang menghubungkan dua orang. Syarat utama agar teropong kaleng ini bisa bekerja adalah dengan menegangkan tali agar tidak sampai kendur atau longgar. Yang keempat, asap. Satu lagi alat komunikasi tradisional yang biasa digunakan adalah asap. Biasanya, asap menjadi pilihan ketika seseorang tersesat di hutan. Selain itu, di era nenek moyang, kepulauan asap umumnya juga digunakan sebagai sinyal peringatan jika ada pasukan musuh yang mendekati kawasan tempat tinggal. Yang kelima, burung merpati. Terdapat beberapa jenis hewan liar yang bisa dilatih sebagai pembawa pesan. Namun, secara spesifik, burung merpati kerap jadi pilihan. Hewan ini memiliki reputasi tinggi terkait ketepatan jika bicara soal komunikasi jarak jauh. Berdasarkan catatan sejarah, jenis komunikasi ini cukup populer di era kerajaan, di mana sering kali menyebarkan berita atau titah ke seluruh penjuru negeri tanpa harus khawatir adanya miskomunikasi. Selanjutnya, contoh alat komunikasi modern. Yang pertama, telepon kabel. Di awal perkembangan teknologi, telepon kabel menjadi alat komunikasi modern yang banyak diminati. Sesuai namanya, telepon kabel menggunakan jaringan kabel sebagai penghubung antar satu pengguna dengan pengguna lain. Hal inilah yang membuat penyebaran jaringan telepon mudah menyebar di wilayah-wilayah pedesaan karena biaya infrastruktur bisa ditekan. Sayangnya, umum telepon kabel tidak terlalu panjang. Seiring waktu berjalan, masyarakat sudah mulai beralih menggunakan penemuan baru yang lebih modern, yakni ponsel atau telepon genggam. Yang kedua, faksimile. Faksimile adalah alat komunikasi tertulis yang bisa digunakan untuk mengirim pesan dalam bentuk tulisan. Mesin ini sangat efektif digunakan untuk pekerja kantor yang sehari-hari membutuhkan pengiriman dokumen antar departemen. Yang ketiga, smartphone. Seiring perkembangan zaman, telepon yang dulunya menggunakan kabel kini sudah bersifat wireless atau nirkabel. Saat ini telepon genggam atau ponsel menggunakan sinyal yang dipancarkan oleh tower transmisi dan satelit komunikasi. Alhasil, perangkat ini menjadi mesin komunikasi modern yang sangat fleksibel. Kehadiran smartphone juga banyak merubah kebiasaan komunikasi masyarakat. Menariknya, kita sudah bisa menggunakan smartphone untuk mengakomodir berbagai kebutuhan, mulai dari bermain, belajar, komunikasi, hingga memperlancar urusan pekerjaan. Yang keempat,
Koran. Media satu ini menjadi salah satu alat komunikasi modern yang berfungsi untuk menyebar berita kepada masyarakat. Koran mempunyai peran untuk menyampaikan apa yang sedang terjadi di suatu wilayah, bahkan negara, seperti berita politik, sosial, budaya, teknologi, dan sebagainya. Selain itu, koran juga digunakan untuk pemasangan iklan atau lowongan pekerjaan. Seiring berjalannya zaman, koran tidak hanya tersedia menggunakan kertas, namun ada juga koran yang berbentuk digital yang bisa diakses melalui internet. Yang kelima, televisi. Kotak ajaib atau TV ini menjadi barang elektronik yang banyak diminati masyarakat saat ini. Berbagai informasi berita satu ini. PDA atau Personal Digital Assistant merupakan suatu alat yang memudahkan aktivitas manusia dalam melakukan pekerjaan atau tugas. Banyak data penting yang bisa disimpan di dalamnya, mempunyai fungsi seperti komputer atau laptop, hanya saja bentuknya lebih kecil dan praktis. Manfaat teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi memiliki beberapa manfaat dalam kehidupan manusia sehari-hari. Melalui adanya teknologi komunikasi, masyarakat bisa bebas berkomunikasi dengan siapa saja, meskipun memiliki perbedaan jarak yang jauh. Selain itu, kita bisa yang lama. Teknologi komunikasi juga mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dimanapun. Melalui teknologi-teknologi ini, masyarakat akan terdidik untuk bisa menggunakannya, sehingga tidak canggung oleh hal yang baru. Melalui adanya teknologi modern saat ini, masyarakat mendapatkan hiburan-hiburan mereka, contohnya dari YouTube. Perkembangan media sosial. Perkembangan teknologi yang makin pesat telah menghasilkan berbagai kemajuan dalam bidang komunikasi, apalagi setelah ditemukannya internet. Melalui internet, kita dapat melakukan penjelajahan informasi. Adanya internet juga mengakibatkan munculnya berbagai media sosial. Media sosial merupakan sebuah media online yang dapat membuat penggunaannya ikut berpartisipasi dalam media tersebut. Contoh media sosial yaitu blog, jaring sosial, Wiki, Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger, dan lainnya. Media sosial mempunyai ciri-ciri yaitu pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang saja, namun bisa ke banyak orang. Siapapun bisa memberikan komentar dan pendapatnya. Komunikasi melalui media sosial dapat disampaikan dalam berbagai bentuk, misalnya tertulis, pesan suara, maupun panggilan video. Pesan dapat disampaikan dengan bebas dan cenderung lebih cepat dibandingkan. Terima kasih. Anak-anak, itu materi tentang pengembangan teknologi komunikasi yang telah Bu Leli sampaikan. Semoga materi tadi dapat bermanfaat bagi anak-anak semua. Tetap semangat belajar dari rumahnya. Jangan lupa sholat 5 waktu, rajin mengaji, dan membantu orang tua di rumah. Sekian materi dari Bu Leli hari ini. Bu Leli akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.